Bismillahirrahmanirrahim. Al-mizanu, timbangan. Alladzi tuzanu, yang untuk menimbang fihi dalam timbangan al-hasanatu, yakni kebaikan, was-sayyi'atu, dan kejahatan. Jadi nanti di yaumil hisab dan kisos itu, setelah itu ada mizan, timbangan. Jadi timbangan itu untuk menimbang kebaikan dan keburukan. Kalau timbangan di alam dunia, kalau yang berat ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Karena apa? Lebih berat di timbangannya lebih berat. Karena ada gaya gravitasi. Itu alasannya. Kalau kalian nimbang di ruangan hampa, ya tetap aja melayang. Karena ada gravitasi. Makanya sebaliknya nanti di yaumil akhirat itu timbangan itu yang berat ke atas. Yang berat itu malah ke atas, yang ringan ke bawah. Karena yang ke atas itu simbol daripada kemenangan yang lebih mulia. Jadi timbangan di alam akhirat itu disifati ulama, ini penafsiran ulama ya, bukan hadis, bukan Quran. Itu nanti ya kayak timbangan yang timbangan dari daun. Timbangan itu kiri kanannya daun. Nah, nanti ya timbangan yang terdiri dari daun itu mampu menampung berat seberat apapun. Jadi seandainya kalau timbangannya itu orang jahat itu berat sekali, itu mampu. Kalau timbangan di dunia kan beda. Kalau daya tampungnya kemampuannya 10 kilo, dimuati lebih dari 10 kilo pasti rusak. Begitu juga yang kekuatannya 2 kintal, lebih dari 2 kintal ya rusak. Tapi timbangan di akhirat ini ulama menjelaskan berapapun beratnya itu mampu menampung. Jadi kalau kejahatan seorang yang sejahat-jahatnya, Abu Jahal itu paling jahat ya, itu akan tertampung beratnya dosa Abu Jahal. Nah nanti disifati oleh ulama menjelaskan itu yang berat itu justru yang ke atas, sebagai simbol bahwa atas itu tempat kemuliaan. Karena memang sudah secara logika ya betul, karena sudah tidak ada gaya gravitasi di akhirat itu udah nggak ada gaya gravitasi. Nah di alam dunia kenapa yang berat ke bawah? Karena ada gaya gravitasi. Jadi timbangan itu disifati oleh ulama itu yaitu cukup untuk terdiri dari 2 daun kiri kanan. Jadi angkanya itu ya kalau kita analogikan ya di tengah-tengah nanti. Di tengah-tengah, tapi ya di sana tidak ada angka ya. Berat ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas berarti kebaikannya lebih baik. Yang kedua, timbangan itu isinya apa? Isinya ya hasil sesuai isi hisab dan kisos. Jadi bukan hanya KPU aja yang menerapkan dengan hitung manual sama hitung hitung elektronik. Ya, Allah pun menerapkan 2. Sebelumnya kan sudah dihisab, sudah dikisos. Perhitungannya bagaimana? Oh ternyata perhitungannya menurut perhitungan baiknya lebih banyak. Nah, nanti dicek lagi di timbangan, sesuai nggak antara hisab dengan timbangan. Dalam rangka apa? Allah itu menegakkan keadilan. Oh ini loh bahwa Allah itu benar-benar adil, antara hisab dan timbangannya itu sama. Nanti hasilnya sama. Itu pendapat ulama ya. Nanti antara pendapat ulama itu, tapi ulama juga kemungkinan besar juga mendekati karena ulama itu menafsirkan dari dalil-dalil Al-Quran yang tidak dijelaskan secara gamblang maupun dalil-dalil hadis yang tidak disebutkan secara gamblang. Bagaimana cara nimbangnya di Quran sama hadis itu nggak dijelaskan secara rinci, sehingga ulama itu menafsirkan. Apakah boleh? Ya boleh. Ibnu Abbas kemarin bab zuhud kan ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Sedangkan alaikum sunnati wa sunnati ashabi, Nabi bersabda, atasmu sekalian sunnatku dan sunnah sahabatku. Ibnu Abbas berani menafsirkan zuhud, bagaimana zahdun, haknya apa, hudan ya, dalnya apa, dawam, langgeng. Kemarin sudah Bapak jelaskan. Nah itu penafsiran itu boleh-boleh saja.
Apakah pasti betul? Ya wallahu alam, tapi minimal karena yang menafsirkan ahlinya Ibnu Abbas itu orang yang disifati oleh Nabi itu ahlinya ya, sebaik-baik ahli tafsir itu adalah Ibnu Abbas, berarti tafsir itu boleh karena Nabi bersabda sebaik-baik ahli tafsir itu adalah Ibnu Abbas. Makanya tafsirnya ulama juga sebaik-baik tafsir ya ulama itu minimal mendekati karena dibolehkan oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mizan timbangan alladzi tuzanu. Alladzi tuzanu yang untuk menimbang fihi dalam timbangan al-hasanatu kebaikan, wasayyi'atu dan kejelekan. Qala ta'ala berfirman Allah Ta'ala wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Surat Al-Anbiya ayat 47. Ini dalil bahwa mizan itu ada. Jadi ulama itu enggak serampangan menerangkan mizan di kitab tauhid itu. Dalilnya ada. Wa nad'u dan kami meletakkan kata Allah. Tentunya kalau pakai nad'u, kenapa kami? Berarti Allah melibatkan para malaikat atau melibatkan makhluknya yang lain. Jadi kalau Quran, kalau Allah menyebutkan dirinya itu pakai nahnu yang berarti kami, itu berarti melibatkan makhluk yang lain. Jadi memerintahkan. Wa nad'u dan kami Allah meletakkan al-mawazina timbangan-timbangan. Jadi timbangannya nanti banyak. Al-qisto timbangan yang tepat. Jadi timbangan itu tidak akan mungkin salah. Ditafsirkan oleh ulama ya itu adil. Timbangan kiri kanan, nah nanti tepat dengan hisab. Ya itu ini karena ada lafal al-qisto. Al-qisto itu pokok aslinya artinya itu adil. Tapi kalau untuk timbangan ya tepat, nggak mungkin salah. Kalau timbangan di alam dunia itu masih ada kemungkinan salah. Liyaumil qiyamati pada hari kiamat. Fala tudlamu maka tidak akan menzalimi. Siapa yang tidak akan menzalimi? Allah dengan timbangan yang al-qisat tadi. Fala tudlamu maka tidak akan menzalimi nafsun seseorang syai'an sesuatu. Jadi Allah tidak akan menzalimi ya, makhluknya manusia yang amalnya akan ditimbang sedikit pun. Karena apa? Timbangan itu benar-benar tepat sesuai dengan hisab dan qisas. Wa in kana dan walaupun ada mithqala habbatin sebesar biji min khardalin dari biji sawi, walaupun hal yang akan ditimbang itu kecil, amalan yang kalian amalkan itu kecil sekali, entah itu amalan kebaikan maupun kejahatan kecil, itu akan nampak di timbangan. Nah, di Quran di sini diumpamakan sebesar biji sawi, mithqala habbatin min khardalin, yaitu sebesar biji sawi itu bisa ditimbang dengan adil. Bukannya kalau biji sawi, kalian sawi sudah tahu belum? Sayuran sawi itu tahu kan? Nah, itu kalau tua itu kan ada bijinya. Bijinya itu bisa kita ambil, berarti masih besar. Nah, kalau Quran menyampaikan sebesar biji sawi di sini, itu artinya apa? Artinya litam saluha annasu wa ya'tadu biha. Jadi seandainya lebih kecil dari biji sawi pun itu masih bisa ditimbang oleh Allah itu dengan adil. Contoh segede menel. Kalian pernah dengar orang Sunda ngomong segede menel? Menel itu apa? Menel itu kecil, nasi, remeh nasi itu namanya menel. Satu biji remeh nasi itu namanya menel. Segede menel. Itu bukan berarti pas seperti sebesar satu biji nasi, bukan, saking kecilnya artinya. Saking kecilnya. Atau barangkali contoh lagi di alam dunia ya.
kalian itu mengetok kamar orang teman kamu atau saudara kamu 3-5 kali belum dibuka karena tidur terlalu pulasnya. Nah, itu waktunya waktu sahur. Nah, saudara kamu bangun, kok nggak bangunin saya? Wah, saya udah bangunin kamu 1000 kali. Padahal kalian ngetok berapa kali? 5 kali. Nah, lafal 1000 kali itu bukan menggambarkan sebenarnya saking banyaknya. Nah, mithqala dzarratin min khardalin itu ya bukan sebesar biji sawi tapi saking kecilnya. Ya, saking kecilnya, jadi tidak disebutkan yang paling kecil. Nah, lebih kecil dari biji sawi kan ada. Kalau biji sawi kita ngambil satu masih bisa. Apa yang terkecil di alam dunia ini? Di fisika kan ada, udah belajar. Atom, ya. Atom itu paling kecil, tapi konon ada sekarang udah berkembang lagi, lebih kecil lagi dari atom. Itu ada lagi. Apa? Inti atom ya atom keneh itu maksudnya atom itu yang disebutnya ya inti atom ya. Ya, ada konon zaman sekarang berkembang lagi lebih kecil daripada atom itu ada. Nah, itu nggak nampak. Nah, yang nggak nampak oleh kasat mata oleh mata kita, Allah niscaya masih mampu untuk menimbang dengan mizan di alam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Mithqala habbati min khardalin min khardalin seberat biji sawi. Ataina kami mendatangkan Allah biha dengan timbangan. Jadi bisa ditimbang walaupun lebih kecil dari biji sawi pun Allah akan mampu menimbang dengan adil. Jadi timbangannya banyak sekali. Jangan kalian bayangkan timbangannya satu, ya tentunya banyak sekali. Makanya Allah di sini menyebutkan dengan nadong kami meletakkan. Nadong kami berarti Allah melibatkan makhluk yang lain, yakni para malaikat, tentunya panitia yang menimbang amal-amal kita semua. Wa kafa dan cukup bina dengan kami. Allah selalu menggunakan lafal nahnu. Nah, ini kan dhamir nahnu. Kalau di tengah-tengah ayat ya tentunya bukan nahnu tapi diambil na-nya. Jadi Allah selalu menggunakan dengan kami. Wa kafa dan cukuplah bina dengan kami Allah hasibina yang menghitung amal kalian semuanya. Jadi yang menghitung itu Allah, tentunya dibantu oleh malaikat. Nah, dibantu oleh para malaikat itu bukannya malaikat itu untuk meringankan beban Allah, bukan, membantu kan Bapak pernah menerangkannya dalam tafsir itu dalam rangka meninggikan derajat malaikat itu di mata makhluk Allah lainnya. Jadi memang di sana Allah itu nanti memerintahkan kepada para malaikat itu timbang itu si fulan itu amalnya ditimbang satu per satu. Nah, menimbangnya bagaimana? Apakah nanti ditimbang ya kan proses semenjak awal kebangkitan itu dari mulai dalam kubur itu kan menuju ke tempat padang mahsyar ya, di tempat berkumpul ya, mauquf tempat berkumpulnya di padang mahsyar ya, yang kita menyebut padang mahsyar. Itu kan diseret itu satu per satu. Itu konon ulama menjelaskan itu selama 500 tahun. Nah, jadi sepanjang 500 tahun itu dikumpulin satu-satu, enggak sekaligus itu. Karena apa? Ada yang lari dengan kencengnya, ada yang lari dengan berkuda, ya. Ada yang diseret itu dari mulai bangkit kubur. Itu 500 tahun. Nah, nanti ya mulai dihisab itu juga 500 tahun. Kisos 500 tahun. Ya, dikisos. Kalau yang berbuat jahat ya dibalas langsung, dipotong itu amal kebaikannya untuk membayar kejahatannya di alam dunia, dipotong. Nah, begitu juga proses mizan ini, ulama menjelaskan selama 500 tahun. Ulama menjelaskan 500 tahun. Jadi nunggu, semuanya nunggu ya di tempat berkumpulnya di padang mahsyar itu ditimbang itu 500 tahun. Bukannya satu-satu, ini satu diproses selesai masuk ke kubur masuk ke neraka atau ke surga, enggak. Jadi diproses mizan itu ditimbang semuanya, itu semuanya masih dalam tempat berkumpul di padang mahsyar selama 500 tahun.
Jadi dihitung oleh Allah, ditimbang, dihitung, di sanalah amalan kita. Kalau yang biasa jahat ya nanti yang banyak jahatnya, tentu yang jahat itu timbangannya akan naik ke atas, menampakkan biar tampak itu loh. Nah, timbanganmu ternyata yang jahat ke atas. Nah, makanya nanti kalau yang jahat ke atas banyak dosanya. Banyak dosanya. Nah, banyak dosanya ya kalau secara syar'i ya masuk neraka dulu kecuali mendapatkan syafaat. Kecuali mendapatkan syafaat. Jadi syafaat itu berlaku sepanjang masa, mulai bangkit kubur ya, mulai syakaratul maut, bangkit kubur sampai hisab, kisos, mizan itu berlaku terus ya, berlaku terus. Mana yang bisa mensyafaati ya tentunya Allah sendiri, nabi ya, nabi tentu seizin Allah, serta ulama, syuhada, orang tua seizin Allah. Kalau walaupun dosanya besar, kalau mendapatkan syafaat ya tentunya bisa langsung masuk surga. Ya. Tapi kalau enggak ya nanti melalui proses menyeberang di atas siratal mustaqim. Nah, itulah bahwa timbangan Allah itu nanti akan menampakkan keadilan. Ya. Al-Qisto di sini disifati pokoknya lafal maknanya itu adil, tapi tepat, timbangan itu tepat. Jadi nanti diadu antara perhitungan yaumil hisab dengan yaumil mizan. Perhitungan bagaimana? Ya, hisabnya. Mizannya bagaimana? Itu hasilnya sama. Nanti Allah akan menampakkan hasilnya sama. Jadi bukan hanya KPO ya dengan hitung manual dengan perhitungan elektronik. Jadi saling mengecek supaya betul-betul adil. Jadi Allah itu menampakkan kepada umatnya, kepada hambanya itu betul-betul Allah itu adil. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil yang kedua, wal wazanu yauma idzinil haqq faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuh faulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadzlimun. Wal waznu, dan adapun timbangan yauma idzin, di yaumil mizan nanti, al haqqu adalah benar. Di mizan itu ada, timbangan itu ada. Ini dalilnya ada dua, ini yang nampakkan oleh Syekh Sayyid Al-Maliki. Ini yang kedua ini adalah surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Faman, maka orang sakulat yang berat timbangannya, faman maka orang sakulat yang berat mawazinuhu timbangan baiknya, faulaika, kalau berat timbangan baiknya, faulaika mereka itu hum termasuk orang-orang al-muflihuna yang beruntung. Waman khaffat, dan barang siapa yang ringan mawazinuhu berat timbangan baiknya, kalau yang baiknya ringan, yang berat berarti yang jahatnya, faulaika maka mereka itu allazina orang-orang yang orang banyak, khosiru termasuk orang yang merugi, anfusahum diri mereka semuanya, bima dengan sesuatu kanu yang ada pada mereka, bi ayatina dengan ayat-ayat kami, petunjuk kami. Jadi Allah telah menurunkan petunjuk ya melalui langsung ataupun melalui malaikat Jibril, makanya di sini memakai lafal ayatina, nahnu ya, nah itu kami, ya zalimuna, setelah diberikan mereka semua yang merugi tadi ya, karena timbangannya ringan, timbangan baiknya berarti lebih berat timbangan jahatnya, ya zalimuna mereka semua termasuk orang yang zalim, yang mengingkari terhadap tanda-tanda atau petunjuk yang telah diberikan Allah kepada mereka. Jadi hati-hati ya. Jadi semuanya ada dalilnya. Jadi hisab ada dalilnya, kisos pembalasan ada dalilnya ya.
Ya, kalau yang berhutang ya nggak bisa masuk surga dulu, harus diurus dulu hutangnya. Apalagi yang mencuri, harus diurus dulu siapa dulu hartanya yang dicuri, si fulan. Nah, namanya yang punya maju. Nah, maju. Nah, ini gimana ini kamu dari akhirat nggak bisa bayar, maka yang kebaikan yang mencuri tadi diambil diberikan kepada orang yang punya hartanya yang dicuri. Begitu juga seterusnya. Nah nanti setelah itu mizan ditimbang, bukan hanya dihisab, ditimbang ya. Karena dalam rangka apa? Allah menciptakan keadilan. Jadi kalau yang timbangan kebaikannya itu ringan, itu termasuk orang yang merugi. Itulah masalah mizan ya. Mizan yang selama ini kan kita dapat cerita, dalilnya belum tahu. Nah, sekarang dinampakkan dalilnya oleh Imam Sayyid Al-Marzuki Al-Maliki. Jadi semuanya ada ya. Semuanya ada, bukan hanya cerita doang. Nah, kalau kalian menghadapi orang ateis yang nggak punya Tuhan, itu nggak percaya terhadap mizan, keadilan Allah di yaumil akhirat, itu nggak percaya. Nggak ada, itu nggak ada. Jadi nggak ada, orang mati ya udah habis perkara. Nggak ada itu istilah keadilan Tuhan di yaumil akhir, itu nggak ada. Nah, kalau udah mati habis perkara. Terus ditanya lagi, coba kalau kita kembalikan lagi. Kalau kita diskusi bicara masalah adil. Ya gimana kalau keadilan di dunia ini ada enggak? Kalau dunia ada, orang ateis itu biasanya jawab gitu. Gimana kalau pandangan kalian Hitler? Kalian pernah dengar yang namanya Hitler? Hitler itu membunuh berapa orang? Pada perang Jerman itu ya, membunuh orang Yahudi itu. Kurang lebih 700.000 orang. Membunuh kurang lebih 700.000 orang. Diadili enggak dia? Enggak. Dia masih hidup enak sampai akhir hayatnya. Hidup makmur sampai akhir hayatnya dengan kekayaannya. Tidak ada satu orang pun yang berani mengadili. Itu gimana? Coba kalau kamu debat sama orang ateis, kamu tanyakan masalah Hitler. Itu gimana? Letak keadilannya gimana? Hitler telah membunuh 700.000 orang tapi tidak pernah diadili. Gimana kalau kata kamu katanya di alam dunia ini yang ada adil itu. Tapi Hitler itu nggak tersentuh hukum. Gimana di mata kamu? Pasti nggak akan bisa menjawab. Itu orang ateis ya. Kalau orang ateis ya ke Tuhan aja nggak percaya, apalagi ke mizan, otomatis nggak percaya. Tapi kalau kalian debat masalah adil, dia itu pendapatnya bahwa di keadilan itu ya hanya ada di alam dunia. Tapi kalau udah ditanya masalah Hitler, dia nggak bisa menjawab. Belum yang lain-lain itu banyak. Yang lain-lain itu banyak sekali. Ya kalau keadilan dia orang ateis menjawab, ya orang mencuri, membunuh misalkan, hukum 20 tahun berarti udah adil sesuai dengan kejahatannya. Tapi kalau udah lari ke Hitler, dia nggak bisa jawab, tidak bisa jawab. Jadi keadilan itu hakikatnya hanya Tuhan yang mempunyai, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang berikutnya yang ke-8, masalah jembatan Shiratal Mustaqim. As-siratu jembatan. Wa huwa dan adapun jembatan thariqun jalan. Yudhu. Nah, ini yang definisi ini yang menyampaikan adalah tentu Syekh Marzuki Al-Maliki, ini orang mufti di Mekah, di Makkatul Mukarramah. Ini cucu Nabi, ini ya, cucu Nabi yang benar, bukan ngaku-ngaku. Beliau tidak pernah mengaku dirinya cucu Nabi, tapi ya memang beliau betul-betul cucu Nabi. Wa huwa dan adapun sirat, thariqun jalan yudhu yang membentang. Yudhu itu pokok artinya, asli katanya itu kan meletakkan. Diletakkan, jadi jalan yang diletakkan artinya membentang. Thariqun jalan yudhu yang membentang ala dhahri jahannam, di atas punggungnya neraka jahanam. Yamurru yang melewati alaihi atas punggungnya neraka, atas sirat tadi. Al awwaluna yang pertama kali, wal akhiruna dan yang terakhir kali. Ba'da insirofihim setelah selesainya mereka minal mauqifi dari padang mahsyar, dari tempat berkumpulnya setelah hari kebangkitan.
Nah, itu disebut padang mahsyar. Siapa yang menyebut padang mahsyar? Ya ulama. Nah, kalau Quran hadis disebutnya ya mauqif, itu aja tempat berkumpulnya. Saking luasnya ulama melabeli mauqif ini adalah padang mahsyar. Jadi jembatan yang terletak, yang terbentang di atas punggungnya neraka jahanam itu dilalui oleh orang banyak, mulai dari awal sampai akhir itu terjadi setelah selesainya berkumpul di padang mahsyar. Jadi bukan satu selesai diproses lagi, enggak, bareng. Misalkan pertama kali diproses ya, siapa? Ya, si fulan misalnya. Itu nunggu sampai yang terakhir kali sejumlah sebanyak orang yang pernah hidup di alam dunia. Berapa miliar itu? Ya, lama sekali. Maka ulama menafsiri di padang mahsyar itu 500 tahun. Nah, setelah padang mahsyar selesai menunggu 500 tahun, bagaimana? Ya, naik ke jembatan Shiratal Mustaqim, ya sirat tadi. Nah, naik gitu. Jadi padang mahsyar itu posisinya di bawah. Kalau mau melewati jembatan berarti naik ke atas. Nah, baru naik ke jembatan, atas jembatan aja itu ulama juga menafsirkan selama 500 tahun waktu akhirat. Sedangkan waktu akhirat ada ulama yang menafsirkan satu hari di akhirat itu sama dengan berapa? 1 tahun. Nah, atau 1 hari, ada menafsirkan 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Ya namanya tafsir ya wallahu alam, benar enggaknya ya wallahu alam. Nanti kita buktikan bareng-bareng di yaumil ba'tsi nanti. Jadi ada ulama itu yang menafsirkan 1 hari di akhirat sama dengan 1 tahun di alam dunia. Ada juga yang 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Ya semacam-macam lah. Tapi yang pasti lama sekali, lebih lama hari-hari itu lebih lama di hari akhirat. Nah, dari tempat berkumpulnya naik ke jembatan itu sudah 500 tahun. Berarti ya fitnah lagi, kita mendapatkan siksaan lagi. Ya, mungkin masih panas, hawanya masih panas karena masih satu lingkup dengan padang mahsyar ya. Kita masih mendapatkan fitnah. Nah, fitnahnya ya hari kebangkitan. Fitnahnya di padang pasar tempat berkumpulnya orang setelah bangkit. Fitnahnya naik ke atas jembatan sirat tadi. Naik, setelah naik ngantri satu-satu melewati jembatan yang dibentangkan ujung ke ujung. Ya, ujung A misalkan mulai permulaan, ujung B terakhir. Nah, di bawahnya itu neraka. Sayyid Al-Maliki menjelaskan zuhri jahannam, di punggungnya neraka jahanam. Jadi naik jembatan, nah di bawahnya itu adalah neraka jahanam. Nah, ulama hadis menjelaskan, Nabi menjelaskan lebarnya jembatan itu tidak lebih besar daripada rambut kita itu dibelah menjadi 7. Nah, rambut kalian kecil ya, itu dibagi 7. Itu tuh di hadis, kali itu hadis yang menjelaskan. Itu sabda Nabi, dibagi 7. Itu besarnya. Kira-kira kita bisa lewat nggak itu? Ya, kira-kira ya secara akal sehat, secara logika mungkin nggak kita bisa menyeberang? Tidak mungkin. Ya tidak mungkin bisa. Kalau secara syariat semua orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ya ulama itu menyebut itu nggak akan mungkin. Itu secara akal sehat itu. Rambut di bawah dibelah menjadi 7, bawahnya itu neraka jahanam yang macam-macam. Ada api yang mau menjilat kita, ya. Ada besi panas berbentuk duri yang akan seolah-olah mengejar kita. Nggak akan mungkin itu. Tidak akan mungkin. Dari awal sampai akhir bentangkan. Nah, menyeberangnya ini menurut jumhur ulama juga menafsirkan selama 500 tahun dari mulai orang pertama sampai selesai. Bangkit 500 tahun di tempat mauqif padang mahsyar 500 tahun, berarti udah 1000 tahun. Dari padang mahsyar naik ke atas jembatan 500 tahun, 1500 tahun. Lewat jembatan 500 tahun, berarti berapa? 2000 tahun. Kalau kita menginduk ke orang yang ulama yang berpendapat bahwa kalau 1 tahunnya akhirat sama dengan 1000 tahun, berarti kali ya.
2000 kali 1000 berapa? 2 juta tahun. Itu baru naik jembatan gitu. Kira-kira bagaimana? Nyeberangi jembatan selama 500.000 tahun. Wah, 500 tahun. Waktu akhirat itu. Lama sekali ya, keburu jenuh. Jadi secara logika, akal sehat nggak mungkin kita bisa melewati jembatan. Tidak bisa melewati jembatan. Tapi bagaimana bisa ada orang yang bisa lolos dari jembatan? Ya, kita teruskan menurut penjelasan Sayyid Marzuki. Fatas butuh maka menjadi kuat, menjadi kokoh alaihi atas orang yang melewati jembatan tadi. Abdamil mu'minina telapak kakinya orang mukmin. Orang mukmin kan melewati jembatan. Nah, itu menurut Syekh Imam Marzuki itu telapaknya menjadi kokoh, kuat untuk melewati jembatan. Orang mukmin ya bagaimana? Atau i'ina yang mereka semuanya pada taat. Artinya taat apa? Melaksanakan semua perintah Allah dan nabinya, menjauhi semua larangan Allah dan nabinya. Itulah nanti menjadi kokoh sehingga mampu melewati sirotol mustaqim tadi. Sirot tadi ya. Nah, kalau Imam Marzuki nggak pakai mustaqim, yang pakai mustaqim itu ulama Indonesia. Sirot ditambah al mustaqim yang lurus, ya memang jembatannya lurus. Sehingga kalau di Indonesia itu ulama menggambarkan itu sirotol mustaqim. Tapi kalau ulama Mekah itu pokoknya sirot aja, jembatan aja. Jembatan saja. Itu kalau orang mukmin yang taat itu telapak kakinya itu menjadi kokoh, menjadi kuat untuk menyeberangi jembatan tadi. Wa yamurru dan melewati alaihi atas jembatan ahlul jannati yakni ahli surga. Kalau ahli surga ya melewati biasa. Faminhum sebagian dari ahli surga. Man orang yamurru yang lewat alaihi atas jembatan kalam khatil basori sekejap mata. Nah, ada yang sekejap mata. Ada sekejap mata. Menurut Syekh Marzuki itu ya udah lewat itu jembatan itu. Siapa? Ya tentunya para aulia ya. Para aulia. Kalau Bapak nggak yakin kalau Nabi itu melewati jembatan ya Nabi ya terserah Nabi aja. Ya, Nabi itu udah ditakdirkan di surga. Ya. Ya. Nggak ada penjelasan Nabi itu melalui sirat enggak. Yang pasti ya para aulia ya. Para aulia, ulama solihin, sodikin, musonnifin itu sekejap mata itu jembatan itu yang pada umumnya dilewati 500 tahun hanya sekejap mata, berkedip aja udah lewat itu. Kata siapa? Syekh Marzuki. Syekh Marzuki tentunya pakai dasar sekejap mata. Ya kalau kita semua ya kayaknya kok ya jauh lah. Kalau Bapak nggak berharap ya, Bapak nggak berharap sedikit pun sekejap mata itu nggak yang masuk akal aja lah. Siapa sih tahu diri? Tahu mampu mengukur diri ya Bapak itu bisa mengukur diri nggak mungkin lah, nggak akan mungkin. Dan Bapak nggak mengharapkan kalau sekejap mata itu nggak mengharapkan tahu diri karena tahu diri ya. Kalau orang yang tahu diri itu mengharapkan nggak sekejap mata tahu diri ya barangkali Allah menghendaki kan bisa aja memberikan syafaat. Oh ini fakih ini tahu diri nggak mengharapkan sekejap mata ya udah tahu diri ya saya berikan syafaat. Akhirnya bisa menjadi sekejap mata. Tapi kalau kita GR ya Allah malah marah. Nggak bisa ya kita itu hendaklah ya entah itu di pergaulan sehari-hari di masyarakat sampai nanti di akhirat itu kita tahu diri. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya yang golongan pertama ya kalian jangan berharap lah tahu diri ya sekejap mata lep itu udah ke ujung jembatan Sirotol Mustaqim. Faminhum dan golongan dua dari mereka man orang yang murru yang melewati jembatan, yang murru yang melewati alaihi atas jembatan kal buroki seperti buruk. Buruk itu di sejarah Islam dijelaskan adalah kendaraan Nabi Muhammad waktu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang panjangnya kurang lebih 1000 km.
1000 kilometer. Jadi alangkah cepatnya ya. Gimana sih tadi main nanglanya kan kok nggak ngantuk? Alangkah cepatnya buruk itu. Udah tidurnya udah sebentar saja tidurnya. Nah, ayo bangun. Udah bangun, dia tidur sebentar saja kok. Nah, jelas ya. Jembatan pertama yang golongan pertama sekejap mata, yang kedua bagaikan naik kendaraan buruk. Buruk itu kendaraan Nabi sewaktu Isra dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Hanya semalam tambah Mi'raj pulang pergi. Cepat sekali. Nah, cepat sekali. Nah, kalau Bapak ya yang mengharap ini ajalah golongan kedua aja. Itu aja sudah luar biasa. Ya kalau 500 tahun, kalau kita bandingkan jarak 1000 kilo ya kita hitung ya, nanti kita hitung sendirilah kira-kira ya, tidak tepat. Nah, kalau kita seperti buruk ya berapa lama bisa kita hitung. Ya kalau satu harinya di dunia, di akhirat 1000 tahunnya di alam dunia ya bisa kita hitung lah, nanti kalian hitung. Ya mungkin barangkali nggak 500 tahun ya, kalau pakai buruk ya hanya 100 tahun atau bahkan kurang, hanya 1 tahun nyampe ya. Nah, Bapak yang berharap ini aja, tahu diri. Makanya orang itu hendaklah bisa tahu diri. Kalau kita tahu diri kok ya nggak mungkin lah kalau kelompok pertama banyak dosa. Ya orang manusia itu kan sudah diciptakan dinas oleh Allah itu tempat lupa dan tempat salah, berarti banyak dosanya. Nah, salah dan dosa itu kalau kita memahami, ya menyadari, yang penting jangan mengambil hak orang lain aja. Ya. Hak Adam itu harus diselesaikan dengan sesama hak Adam. Itu mudah mendapatkan syafaat. Ya kalau orang itu ya tempat salah, tempat lupa ya idealnya logikanya masuk neraka dulu. Ya, tapi ya Bapak berharap ya paling tidak masuk kelompok yang kedua, pakai buruk. Kelompok yang berikutnya, kelompok wa minhum dan segolongan dari mereka man orang yang melewati orang alaihi atas jembatan sirat tadi, siratal mustaqim, kal jawadi seperti kencangnya larinya kuda. Golongan yang ketiga seperti larinya kuda yang berlari. Wah, itu udah cepat sekali ya. Kira-kira kalau kita seperti cepatnya buruk, tahu diri nggak itu? Belum lah, kalau menurut Bapak belum tahu diri itu. Yang ketiga aja lah nggak apa-apa. Naik kuda di atas neraka. Wah, cepet kan, ada angin ya, berarti ada angin sehingga hawa neraka itu tidak terasa. Ya udahlah kelompok 3 aja lah. Bapak turun lah berarti. Nah, kalau buruk ya itu kayaknya terlalu cepet ya tahu lah. Bapak itu banyak dosanya. Tahu diri juga lah, nggak apa-apa yang kelompok ketiga. Tahu diri. Tapi dengan tahu diri ya barangkali Allah kasihan, ya udahlah kamu seperti buruk. Nah, itu aja. Kelompok yang ketiga seperti ini. Jadi kalau ada orang yang namanya Jawadi, itu orangnya orangnya cepat seperti larinya seekor kuda. Jawad. Berikutnya, kelompok yang berikutnya, wa minhum dan sebagian dari mereka man orang yakunu yang ada orang bati asiri yang menyeberangi dengan sangat pelan. Ada yang sangat pelan. Nah, ini mungkin kebanyakan manusia melalui jembatan Shiratal Mustaqim itu sangat pelan. Itu pendapat Bapak, ya pendapat ulama jumhur, itu kebanyakan manusia itu ya ini menyeberangi jembatan dengan sangat pelan. Di bawahnya ada neraka yang apinya itu sangat panas sekali. Sehingga terasa enggak? Ya kemungkinan besar ya terasa. Itulah fitnah. Jadi fitnah ya siksa itu sudah dimulai dari bangkit alam kubur. Nah, dimulai nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim aja pelan sekali selama 500 tahun. Ya mudah-mudahan kalau yang ketiga tadi, yang kelompok yang ketiga tadi Bapak masih nggak tahu diri, masuk kelompok yang keempat nggak apa-apa. Tapi tidak termasuk yang 500 tahun lah. Nah, yang setahun aja nyeberanginya lah. Tahu diri lah Bapak. Masih belum, seandainya belum pantas kelompok yang ketiga tadi.
Kelompok yang keempat nggak apa-apa, tapi jangan yang 500 tahun, sangat pelan sekali. Ya kelompok yang setahun atau 2 tahun nyeberangi. Ya, jadi jalannya ya pelan sih, tapi tidak sampai 500 tahun. Nah ini semua orang mukmin itu semuanya melalui jembatan. Jadi kalau orang mukmin itu semuanya melalui jembatan Shiratal Mustaqim yang untung-untungan. Kalau yang beruntung ya sampai ujung selama 500 tahun ya nggak apa-apa, masih mending ya. Masih mending, selamat. Artinya apa? Tidak merasakan apinya neraka. Nggak apa-apa. Toh seandainya Bapak ditakdir 500 tahun melewati jembatan itu ya alhamdulillah kok Pak. Bapak udah seneng. Karena apa? Tidak mengalami siksa api neraka. Walaupun pelan-pelan sekali selama 500 tahun di atas jembatan Shiratal Mustaqim yang di bawahnya ada api nerakanya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting nggak masuk neraka. Ya, udah lumayan, udah luar biasa sekali. Ya, udah luar biasa sekali. Berapa menit udah? Kita selesaikan ya. Wadzalika yang demikian itu kulluhu semuanya ala hasbi atas perhitungan a'malihim amal-amal mereka watazilu dan akan jatuh lah, baru dijelaskan oleh Imam Marzuki. Ada yang akan jatuh nih, makanya kalau 500 tahun ya nggak apa-apa lah nyeberangi Shiratal Mustaqim, yang penting nggak jatuh. Karena apa? Ada golongan yang jatuh, yang nggak selamat, orang mukmin itu. Tazilu itu pokok asalnya hilang ya. Nah, di sini diartikan jatuh. Tazilu dan akan jatuh anhu dari sirat aqdamul kafirina. Aqdamul kafirina telapak kakinya orang kafir. Wal usoti dan orang-orang yang sering melakukan maksiat, curi, nyuri, judi, main perempuan, ya pokoknya barang maksiat lainnya. Nah, itu wal usoh itu orang yang suka melakukan amalan maksiat, itu akan jatuh. Watazilu dan jatuh. Watazilu jatuh karena apa? Pakai fi'il madhi. Ya, di sini bukan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' bisa diartikan akan. Tazilu ini dan pasti jatuh. Ya, orang kafir, orang yang suka maksiat, minal mu'minina dari orang mukmin. Nah, orang yang mukmin itu yang pernah maksiat, yang suka melakukan maksiat itu pasti jatuh ke neraka. Ya, pasti jatuh ke neraka. Ini nanti kebanyakan orang mukmin ini. Minal mu'minina orang-orang mukmin, minal mu'minina dari sebagian orang-orang mukmin, fayaquna maka akan jatuh finnari di api neraka. Ya. Karena pakai fi'il madhi pasti jatuh. Bagian dari orang mukmin akan jatuh ke api neraka. Makanya disucikan dulu orang mukmin tadi. Timbangannya lebih banyak jahatnya ya disucikan dulu di api neraka. Menurut Imam Hanafi gitu di penjelasannya itu. Kalau kamu melawan Imam Hanafi ya, Imam Hanafi yang madhab pertama menselisih ikhtilaf, apalagi menjauhi pendapat Imam Hanafi, hati-hati. Ini ulama besar karena apa? Nabi bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisannya para nabi, udah pasti benarnya. Udah pasti benarnya. Toh seandainya salah pun ya, karena ijtihadnya ulama besar itu pasti diampuni oleh Allah, pahalanya satu. Makanya ya kebanyakan orang mukmin nanti ya masuk dulu ke api neraka. Karena apa? Ya memang oleh Allah itu udah ditakdirkan, udah dinas, innal insana mahalul khata' wan nisyan. Menurut Imam Hanafi disucikan dulu oleh api neraka, barulah dimasukkan ke dalam surga. Nah, Bapak tahu diri. Walaupun 500 tahun itu mungkin kayaknya Bapak belum pantas lah. Toh seandainya dimasukkan neraka dulu ya jangan lama-lama, kan berharapnya gitu. Yang kedua berharapnya mendapatkan syafaat. Dari siapa? Dari bapaknya Bapak, Mbah Kiai Bakran, karena beliau seorang yang ikhlas. Kalau lepas dari Kiai Bakran, Kiai Qulubi gurunya lagi, Kiai Zaid gurunya lagi, guru-gurunya lagi, sampai ke Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, sampai wali-wali
Kan wali itu hak syafaatnya banyak, ulama besar itu hak syafaatnya banyak. Syuhada, orang yang mati syahid aja dalam hadis dijelaskan itu 70 ya hak yang diberikan oleh Allah itu mensyafaati yaitu 70 orang. Kalau ulama tentu lebih banyak, wali lebih banyak. Makanya kalian dekat-dekatlah pada ulama besar. Ya, kepada aulia dekat-dekat, kalian sering-sering sowan, bawa oleh-oleh ke ulama besar, ke aulia. Ya, supaya apa? Dihafal namamu itu merasuk ke hati ulama. Nah, nanti di akhirat nanti bisa memberikan syafaat. Ya, syukur-syukur syafaat dan Nabi itu kan tertinggi ya. Itu syafaat tertinggi. Makanya kalau kita doa itu ya Allah masukkanlah kami ke surga tanpa hisab, mendapatkan syafaat. Ya, itu hukumnya sunat muakkad bahkan wajib ya. Karena ada, tapi kalau secara logika, secara akal sehat ya kita semua ini kebanyakan orang mukmin itu masuk neraka dulu. Jadi nggak lulus itu lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Bayangkan aja hanya sebesar gambaran yang hadis Nabi itu sebesar rambut dibagi 7 di bawahnya ada neraka jahanam. Masuk api. Ya kalau seandainya Bapak ditakdir ya alhamdulillah ya Allah, tapi jangan lama-lama itu aja. Setelah itu segera dimasukkan dalam surga. Ya, tentu mengharapkan syafaat yang lebih baik, syafaat yang lebih namanya orang berharap kan boleh, tapi kita tahu diri lah, nggak apa-apa lah masuk neraka dulu. Ya kalau bapak ya udahlah ikhlas, mau masuk neraka dulu ikhlas lah, jangan lama-lama itu aja, jangan lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala. Ini dalil yang berikutnya. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa imminkum, dan jika tidak dari kamu sekalian, dan tidaklah ada dari kamu sekalian, illa wariduha, kecuali ngelewati neraka. Oh, enggak ada yang enggak melewati neraka itu. Pak, ini pada umumnya, kecuali yang mendapatkan syafaat itu lain halnya ya. Ini bicara umum ya. Karena ada ala rabbika, atas Tuhanmu. Ala rabbika, atas Tuhanmu, jadi semua orang mukmin itu melewati neraka. Kalau orang kafir itu udah naik ke ke jembatan aja langsung jatuh pluk gitu aja. Ala rabbika, atas Tuhanmu, hatman kepastian, magdiyan sesuai dengan yang telah diputuskan. Jadi segala sesuatu semuanya melewati neraka. Nah, nanti ada keputusan oleh Allah, itu udah ada kepastian. Apakah lulus melewati jembatan Shiratal Mustaqim tadi atau masuk neraka dulu? Ya, itu gimana takdirnya aja sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau ketentuan Allah magdiyan yang sudah pasti. Jadi Allah itu hakikatnya sudah memutuskan ketentuan yang sudah pasti, masuk neraka dulu atau tidak. Kalau langsung masuk surga apakah sekejap mata, atau mengendari kendaraan buruk, atau mengendari kendaraan kuda, atau jalan pelan-pelan, atau melalui masuk neraka, itu sudah diputuskan oleh Allah. Akan dinamakan nanti waktu proses melalui jembatan Shiratal Mustaqim. Summa nunajji, kemudian kami menyelamatkan. Nah, inilah enaknya Allah, karena Allah itu hakikatnya sayang kepada umatnya. Summa nunajji, kemudian kami Allah menyelamatkan alladzina, orang banyak, ittaqau, yang bertakwa. Artinya apa? Setelah masuk neraka nanti diselamatkan oleh Allah. Siapa yang diselamatkan? Yang bertakwa. Kalau orang kafir ya seumur-umur dia nggak diselamatkan. Kata siapa? Kata Allah. Summa nunajji, kemudian diselamatkan. Summa nunajji, kemudian kami Allah menyelamatkan alladzina, orang banyak, ittaqau, yang bertakwa. Artinya apa? Melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Ittaqau, kepada orang-orang yang bertakwa. Wa nadzaru, dan membiarkan adz-dzalimina, orang-orang yang zalim. Siapa sih orang yang zalim? Yakni orang yang kafir. Kalau di hatinya masih ada iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad dan yang lain-lain, walaupun nanti siksaannya lama sekali di dalam neraka, Allah sesuai janji Allah, summa nunajji, kata Allah, kami akan menyelamatkan. Jadi hanya nanti sesuai dosanya banyak ya di nerakanya lebih lama. Fiha, di dalam neraka, jisian,
ya jisian, dengan sungguh-sungguh dia terjatuh ke api neraka. Jadi kalau orang zalim itu yang masuk ke neraka, terjatuh ke dalam api neraka selama-lama di dalam neraka. Dia tidak akan dinunaji, tidak akan diselamatkan karena tidak termasuk orang yang ittaqau atau yang bertakwa. Itulah gambaran-gambaran kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu ternyata nyata. Dalilnya di Quran ada, ya. Dalilnya di Quran ada. Nah, ini yang terakhir sabda Nabi diperkuat oleh hadis. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yudrabu dan dibentangkan as-siratu jembatan. Ini hadis Nabi. Bainal dhuhri antara punggung jahannam, neraka jahanam. Fa'akunu maka aku ada, fa'akunu maka mereka ada, semua orang mukmin itu ada. Ana dan aku. Wah. Ana dan aku. Jadi Nabi menyatakan dirinya pun dia akan melalui jembatan Shiratal Mustaqim. Adanya di mana? Di hadis. Jadi bareng-bareng kita sama Nabi sama-sama melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tentu kalau Nabi hanya sekejap, ya itu golongan para Nabi. Jadi wa akuna dan mereka ada, ana dan aku. Wa akuna dan mereka semuanya ada. Ana aku wa ummati dan umatku. Awaluman orang yang pertama yujiyu yang melewati. Jadi yang menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah Nabi dan umatnya. Jadi nanti kita yang pertama melewati jembatan itu. Jadi kita otomatis kalau kita yang pertama yang masuk surga itu ya Nabi Muhammad dan umatnya. Sedangkan Nabi yang lain dan umatnya itu terakhir. Karena apa? Nabi Muhammad SAW bersabda di hadisnya. Jadi yang melewati jembatan pertama kali itu adalah aku dan umat-umatku melewati jembatan yang pertama. Ana wa ummati. Awalaman dan adapun orang yuji yang melewati jembatan. Walayatakallamu dan tidak ada yang bicara. Yauma idzin di hari melewati jembatan itu illar rusulu kecuali rasul. Nah, jadi nggak ada yang bisa bicara kecuali para nabi, para rasul. Rasul jumlahnya berapa? Nah, rasul jumlahnya riwayat yang jumhur itu ada 313. Kalau di Quran disebutkan, Quran hadis itu menyebutkan 25 itu yang nabi dan rasul. Tapi kalau jumlah rasul itu ada 313. Selain 25 itu beliau rasul tapi tidak nabi. Ya, beliau rasul tidak nabi. Bedanya apa? Nabi kalau rasul pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Tapi rasul yang ini ya juga belum tentu nabi juga. Karena apa? Ada ya di penjelasan 313, tapi di Quran ada 25. Itu yang rasul dan nabi. Ya. Rasul dan nabi, kalau rasul itu punya umat. Ajarannya untuk umatnya, tapi kalau nabi tidak punya umat, jadi ajarannya itu untuk dirinya sendiri. Terserah mereka mau mengajarkan atau enggak, tidak ada kewajiban dari Allah. Tapi kalau rasul ada kewajiban menyampaikan ajaran itu kepada umatnya. Jadi waktu di jembatan Shiratal Mustaqim itu yang bicara itu hanya rasul, umatnya enggak bisa bicara apa-apa. Ya bicaranya apa rasul itu? Dia bicaranya hanya dua rasul itu juga. Allahumma, beliau berdoa, rasul-rasul itu termasuk Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah salim selamatkan, salim selamatkan. Doanya hanya salim selamatkan, salim selamatkan. Selain itu nggak ada yang dibicarakan oleh rasul sewaktu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Salim ya Nabi barangkali sekejap berarti sudah di ujung jembatan. Beliau nunggui umatnya. Salim, selamatkan. Terus sampai umatnya habis. Baru berikutnya umat Nabi siapa dan umatnya. Terus gitu. Secara berurutan. Nah, urutannya tidak disebutkan. Wa fi jahannam dan di dalam neraka jahannam. Nah, nanti yang masuk neraka jahanam, nah ini ada gambarannya sesuai sabda Nabi. Kalalibu. Ada besi. Kalalibu seperti ada besi. Jadi di neraka jahanam itu seperti ada besi. Mithlu saukin seperti duri
mislu sauken seperti duri-duri as-sa'dani, pohon sa'dan. Jadi di Arab itu ada pohon sa'dan yang durinya itu sangat tajam sekali. Sampai ada binatang yang hinggap pun nggak akan bisa, pasti tertusuk durinya. Jadi durinya itu seolah hidup. Jadi kalau ada yang mendekat itu hidup, nah ada binatang yang menempel pun sulit, tertusuk durinya. Itu tumbuh-tumbuhan sa'dan. Jadi di akhirat itu ada besi seperti durinya pohon sa'dan di alam yang dunia, ya kayak punya nyawa, mau nyamber, ada yang mau nempel itu dia ngejar. Itu terbukti kalau kalian di di waduk bendungan ya, waduk Jatiluhur atau apa, nggak boleh kan mandi di bendungan itu. Karena apa? Dalam bendungan itu, di dasar bendungan itu ada pohon rumput ya, sejenis rumput itu kayaknya hidup. Kalau kalian kena itu tuh tersedot ke bawah. Nah, kalau kalian udah terlilit oleh rumput itu, jangan harap bisa muncul kembali. Makanya kalau ada orang yang jago renang sekalipun, kalau mandi di waduk itu dia akan cenderung tenggelam. Karena ada tumbuhan rumput yang bisa menarik, seolah-olah menarik diri kita. Nah, di Arab itu ada tumbuhan yang bernama sa'dan itu. Jadi durinya itu seolah-olah mengejar binatang yang mau hinggap. Ya, makanya yang binatang yang hinggap itu pasti tertusuk. Nah, di neraka jahanam itu ada besi seperti duri sa'dan itu. Besi itu seolah-olah mengejar orang yang lewat di atas jembatan, ingin menusuk. Di samping ada lidah api yang menyala-nyala, yang mau menjilat kita. Ada juga besi seolah-olah yang mau menusuk diri kita yang lewat di atas jembatan Sirat tadi. Ngeri. Ghairu annahu, selain bahwasanya ghairu annahu, selain bahwasanya besi yang seperti sa'dan tadi, layak lamu tidak mengetahui makodaro seberapa ukuran aizomiha duri itu seolah-olah mengejar kita. Ukurannya seberapa, kayak apa kok bisa mau mengejar, itu nggak ada yang tahu, illallah, kecuali Allah. Tahtofu yang akan menusuk annasa, pada manusia yang lewat di atas jembatan Sirat tadi, bi'amalihim, dengan amal-amal mereka. Jadi menggambarkan besi yang seperti duri ya, pohon sa'dan itu seolah-olah menusuk, mau mengejar pada orang yang lewat. Ini nggak akan ada orang yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Makanya logikanya ya, akal sehat ya, kita semua itu ya logikanya ya masuk ke neraka. Karena apa? Belum nanti di hadis dijelaskan bahwa sebesar rambut dibagi 7. Nah, jembatan ini tajamnya melebihi pedang yang paling tajam. Kecil, tajam sekali. Nah, kalau logika ya sangat kesakitan ya. Tapi kan sudah dijelaskan bahwa kalau orang mukmin yang amalannya baik itu akan dikuatkan telapak kakinya. Ada yang kuat, nah berarti lulus. Ya mudah-mudahan kita paling enggak itu ya yang di sana lah, yang di sana. Tapi logikanya karena banyak salah, apalagi yang sering-sering ngambil bukan haknya ya, diambil. Hati-hati, walaupun 500 perak ya, 1000 perak bukan haknya, itu karena berat sekali hisabnya, berat sekali kisosnya. Kemarin bab kisos kan Bapak udah saya sampaikan, Nabi aja ingin membayar sesuatu yang bukan haknya. Siapa yang haknya pernah saya ambil ya? Nah, itu ada sahabat Ukasyah itu. Karena apa? Nabi nggak mau nanti dituntut di akhirat, bayar di akhirat lebih berat. Nah, lebih berat lagi. Hati-hati, itu nyata. Ya di alam dunia ya, di alam dunia aja ya. Kita nyata kalau kita berbuat baik ya, nanti kita akan mendapatkan kebaikan kita dari pihak orang lain. Ya, apalagi di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.